Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Prihadi Saputra SOS MSI sebagai penguji, Ibu Bahria Ridwan SKM, SFT MAP sebagai mentor, Bapak Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA sebagai coach, dan Ibu Risna SS sebagai host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dandi Irfan Ardianto MDKes. Saya ditempatkan di instalasi radiologi RSUD Undata. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pemakaian APD sebagai Proteksi Radiasi di Instalasi Radiologi RSUD Undata. Latar belakang. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak tubuh akibat paparan radiasi. Tindakan proteksi radiasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak tubuh akibat paparan. Maaf Pak, terbalik, radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penggunaan sinar X. Nah, di instalasi radiologi harus menerapkan prinsip atau harus menerapkan peraturan Bapeten nomor 4 tahun 2020 pasal 28 ayat 3 huruf B, yaitu penggunaan alat pelindung diri APD dalam radiologi, meliputi gonald yang dipakai eh, di bagian untuk reproduksi, apron di bagian badan, tiroid di bagian leher, kacamata timbal di bagian kacamata. Di proteksi radiasi itu sendiri juga terdapat ada yang dibilang ALARA atau as low as reasonably achievable, atau artinya serendah mungkin secara wajar. Ada tiga hal yang ditonjolkan dari ALARA tersebut, Pak, yaitu waktu, jarak, dan perisai. Waktunya, jadi kami mengurangi durasi paparan radiasi. Jarak, jadi kami meningkatkan jarak antara sumber radiasi dengan eh, individu. Lalu perisai. Perisai adalah pelindung, ya seperti tadi pelindung untuk APD, yaitu Golnat, apron, kacamata, timbal, dan tiroid. Fenomena sekarang yang terjadi di rumah sakit di instalasi radiologi RSUD Undata adalah belum optimalnya pemakaian APD karena pemakaian APD masih dikhususkan atau lebih sering digunakan untuk wanita yang hamil. Oleh karena itu, saya mengambil judul tentang itu, Pak. Lanjut. Nilai dasar ASN atau disebut core value ASN itu adalah rangkuman atau dirumuskan dalam satu akronim yang kuat dan bermakna yang disebut berakhlak. Berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuannya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kerja nyata serta membentuk pribadi yang profesional dan berkarakter. Lalu juga untuk melindungi pekerja dan meningkatkan kesadaran bahaya radiasi. Manfaat bagi OPD meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan membantu mewujudkan misi Rumah Sakit Umum Daerah Undata, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan. Bagi pegawai, mendorong komitmen dan disiplin dalam menerapkan kesadaran memakai proteksi radiasi pada saat pelayanan ronsen. Bagi pribadi, meningkatkan pemahaman dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang menjadi landasan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai radiografer. Nah, di judul saya tadi juga selaras dengan visi dan misi oleh Bapak Gubernur Anwar Hafid dan juga Ibu Wakil Gubernur, yaitu mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dengan strategis meningkatkan kualitas SDM yang sehat dan cerdas. Misinya itu di misi nomor 1, mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera. Tugas dan fungsi jabatan. Tugas dan fungsi jabatan kami radiografer. Nggak usah dibahas itu, nggak Lanjut usah dibahas yang kegiatan, fungsi Pak. Baik, jabatan, nggak usah. lanjut ke APKL. Ke APKL terdapat dua isu yang memiliki total nilai yang sama. Jadi kita melanjutkannya ke
metode USG. Metode USG adalah urgensi, seriousness, dan growth. Jadi didapatkan isu optimal atau isu terkininya yaitu adalah belum optimalnya pemakaian APD sebagai proteksi radiasi di instalasi radiologi RSUD Undata. Lalu dilanjutkan ke diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini disampaikan pertama kali oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Ini dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Ini memakai 5S, metode 5S. Oke. Lanjut, Lanjut Lanjut, ke lanjut, lanjut. kegiatan, Pak. Lanjut. lanjut ke rencana kegiatan aktualisasi. Nah, di sini ada 5 kegiatan, Pak. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah melakukan sharing knowledge kepada petugas tentang proteksi radiasi. Sebenarnya para petugas telah mengetahui, tapi mungkin mereka kurang disiplin. Jadi, aku akan melakukan sharing knowledge lagi. Lanjut, kita langsung ke melakukan sharing knowledge. Di kegiatan sharing knowledge ini terdapat 3 tahapan, Pak. Yang pertama, membuat materi yang outputnya akan didapatkan tersedianya materi. Nah, di sediaan materi kami mendapatkan dari keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, menyusun materi dengan bahasa yang ramah, jelas dan informatif, loyal, komitmen terhadap tugas dan kebijakan instansi, harmonis, mengajak seluruh petugas untuk berpartisipasi dan saling menghargai demi terciptanya lingkungan yang aman. Tahapan kegiatan yang kedua itu melaksanakan sharing knowledge. Output yang didapatkan adalah terlaksananya sharing knowledge. Keterkaitannya yang pertama akuntabel, menyampaikan informasi yang benar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua adalah kompeten. Saya menguasai materi proteksi radiasi dan mampu menyampaikannya secara efektif kepada teman-teman petugas. Ketiga, kolaboratif. Kesediaan kerjasama semua petugas dalam mengikuti sharing knowledge. Dan tahapan terakhir adalah membagikan SPO berupa berupa dokumentasi. SPO ini sebenarnya ada SPO di rumah sakit, SPO eh, pemakaian alat alat pelindung diri. Jadi yang pertama itu berorientasi pelayanan menjamin keselamatan petugas dan masyarakat melalui standar kerja yang jelas dan aman. Loyal, menunjukkan kesetiaan terhadap petugas dan regulasi instansi dengan menerapkan prosedur yang sesuai. Kolaboratif, melibatkan banyak orang agar tercipta sinergi antar petugas. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda. Dalam melaksanakan kegiatan ini, eh, dapat memberikan koordinasi terhadap misi Pemda Provinsi Sulawesi Tengah yang pertama, yaitu mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera. Untuk penguatan nilai OPD, perencanaan aktualisasi ini menguatkan nilai kompeten. Di keterkaitan substansi mata mata pelatihan, izin Pak, ikut izin. Mata pelatihan aduh, yaitu menyediakan kerangka kerja dan sistem pengembangan kompetensi itu manajemen ASN-nya. Untuk Smart ASN sendiri mempresentasikan karakter ASN yang profesional sehingga mampu menyampaikan materi proteksi radiasi secara efektif. Jadwal tentatif aktualisasi, sekian dan terima kasih. Demikian presentasi Oke. saya. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan semuanya, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Dandi. Berikut kami persilakan Bu Ida.